Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Cindy Revina Anjani dengan NIM 170601990. Kepada pembimbing 1 Profesor Haji Heris Hendriana MPD dan dosen pembimbing 2 Bapak Deden Herdiana Altaftazani MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Sumber Daya Alam serta Pemanfaatannya untuk Kegiatan Ekonomi pada siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi 5, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kebijakan pembelajaran daring karena adanya pandemi COVID-19, hasil belajar IPS yang rendah, kurang motivasi untuk belajar IPS, dan masih menganggap bahwa mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang membosankan. Dan yang terakhir, guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar, atau disebut juga teacher center, sehingga siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kontekstual, respon siswa SD kelas 4 terhadap pembelajaran daring materi sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kontekstual, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SD kelas 4 dalam menyelesaikan soal-soal materi sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi, dan kendala yang dialami oleh siswa dan guru dalam pembelajaran daring materi sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Ada beberapa teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring menurut Bill Fakih dan Komarudin pada tahun 2015 yaitu program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang luas. Dengan menggunakan jaringan, pembelajaran bisa dilaksanakan secara luas dengan peserta didik yang tidak terbatas. Materi yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu sumber daya alam yang berasal dari alam seperti berbagai jenis mineral dan organisme. Kegiatan ekonomi merupakan segala usaha seseorang untuk mencukupi kebutuhannya selama hidup. Kegiatan ini meliputi produksi dan konsumsi. Hal ini diungkapkan oleh Tanti, Hisnu, dan Winardi pada tahun 2008. Sumber daya alam banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi. Pendekatan pembelajaran menurut Gulo dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146 merupakan cara mempertimbangkan segala persoalan yang muncul pada saat kegiatan pembelajaran. Perspektif ini menjelaskan pemikiran dan tindakan pendidik saat memecahkan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Pendekatan kontekstual menurut Wina Sanjaya tahun 2005 sepenuhnya dapat membuat siswa mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya secara langsung dalam kehidupan. Langkah-langkah pendekatan kontekstual menurut Kunandar tahun 2011 ada 7, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sugiono tahun 2016 menyatakan bahwa metode penelitian didasarkan pada filosofi postnatural yang berguna untuk mempertimbangkan kondisi objek alami sebagai kebalikan dari pengalaman. Di sini peneliti adalah alat utama pengumpulan data atau asosiatif. Pendekatan analisis data induktif atau kualitatif digunakan, dan temuan penelitian kualitatif berfokus pada signifikansi daripada generalisasi.
Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memecahkan pertanyaan untuk studi lebih lanjut dengan menganalisis sebanyak mungkin orang, kelompok, atau peristiwa. Individu digunakan sebagai alat penelitian dalam penelitian ini, dan hasilnya dipublikasikan dalam bentuk kata dan frasa dunia nyata. Subjek dan lokasi penelitian ini yaitu 33 orang siswa kelas 4 di SDN Cikitu 2. Instrumen penelitian yang digunakan ada 4, yaitu lembar observasi, angket atau skala sikap, soal tes tulis, dan wawancara. Prosedur pengolahan data yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga simpulan dan verifikasi. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring, materi sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi pada siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pertemuan pertama, yaitu memiliki interpretasi 93%, pertemuan kedua 86,7%, dan pertemuan ketiga 86,7%. Dengan nilai rata-rata interpretasinya yaitu 88,8%, yang berarti sangat baik. Dari tabel di atas terlihat bahwa skor rata-rata siswa adalah 78 dengan presentasi 78%. Dilihat dari kriteria interpretasi skor angket menurut Ridwan tahun 2013 yang telah dimodifikasi, hasil dari angket ini menunjukkan bahwa respons siswa SD kelas 4 terhadap pembelajaran daring IPS, materi sumber daya alam, serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kontekstual adalah baik. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sekolah dasar kelas 4 dalam menyelesaikan soal-soal materi sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi, rata-rata kebanyakan siswa tergesa-gesa dalam menjawab, terkecoh oleh pilihan jawaban yang hampir sama, dan kurang memahami materi karena terkendala jaringan. Kendala yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran daring, materi sumber daya alam, serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi pada siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu sinyal dan jaringan internet yang kurang baik, kehabisan kuota, dan memori penuh. Sedangkan kendala yang dialami oleh guru yaitu alokasi waktu, sinyal dan jaringan internet yang kurang baik, dan suara siswa yang berisik, sehingga mengganggu dalam fokus pembelajaran. Selanjutnya, bab 4 hasil penelitian. Dalam pembahasan ini, penggunaan metode pendekatan kontekstual memberikan stimulus kepada siswa untuk meningkatkan pemahamannya dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena pada proses pembelajaran menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Dengan kata lain, metode pembelajaran yang menggabungkan apa yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang bermakna. Pendekatan kontekstual membantu siswa memahami konsep dari informasi yang ditawarkan oleh siswa yang melakukan praktik dan mengalaminya sendiri. Menurut Sanjaya tahun 2010, ini menampilkan sesuatu sebagai contoh bahwa setiap siswa dapat meniru dan menjauhkan siswa dari pembelajaran teoritis abstrak. Yang terakhir adalah bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu pembelajaran daring IPS, materi sumber daya alam, serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi pada siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat membuat siswa belajar lebih aktif dan responsif ketika melaksanakan pembelajaran daring. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis angket terhadap pembelajaran daring IPS, materi sumber daya alam, serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi pada siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual, dapat disimpulkan rata-rata hasil respons siswa memberikan kesan respon positif terhadap pembelajaran yaitu 78%. Yang ketiga, hasil belajar siswa yang diperoleh dari pemberian soal tes didapat data bahwa rata-rata siswa mendapatkan nilai yang baik. Hal ini merupakan bukti bahwa adanya kualitas dari pemberian pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang keempat, dalam melaksanakan pembelajaran daring terkendala dengan tidak stabilnya jaringan internet, kuota mendadak habis pada saat pembelajaran berlangsung, dan memori smartphone yang penuh sehingga kinerja smartphone menjadi kurang optimal.
karena hal tersebut membuat guru terkendala untuk mengendalikan kelas dan membuat seluruh siswa aktif dalam pembelajaran. Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu, bagi guru, pendekatan kontekstual digunakan sebagai alternatif dalam mengajar pembelajaran daring IPS karena membuat siswa lebih memahami pembelajaran yang diberikan. Bagi siswa, mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran daring. Bagi sekolah, yang pertama, memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajaran. Dan bagi peneliti, menjadi bandingan dan landasan yang berkaitan dengan pembelajaran daring ataupun berkaitan dengan pendekatan kontekstual pada pembelajaran IPS. Sekian pemaparan video presentasi hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.